Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Mbak Tessa? Baik, Luar luar biasa. Woi. Gimana adik-adik? Apakah luar biasa juga? Pastinya Harus juga luar biasa. luar biasa. Saatnya kita masuk ibadah online sekolah minggu tanggal 20 Desember. Sebelumnya coba untuk biar semangat, Mbak Tessa, kita ngapain ya? Ya dulu. Oke, gimana yelnya ya? Lupa nggak anak-anak? Pastinya hafil sak tenang-tenang nih. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Sehat, semangat, bersukacita. Sekali lagi Mbak Tessa. Ayo adik-adik, kita yel-yel Iya. dan bersemangat. 1, 2, 3. Sehat, semangat, bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, kita doa pembuka dulu, Mbak. Iya, yang dipimpin sama adik kita, Dek Nanda. Ya, silakan. Dek Nanda. Kita berdoa sebelum memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah melindungi kami hari lepas hari. Saat ini kami akan beribadah. Lindungilah kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah doa pembuka. Kita akan memasuki ibadah kali ini. Apa yang perlu diingat, Mbak Tessa, sebelum kita beribadah? Harus duduk manis. Iya. Kita siapkan Alkitabnya juga, jangan lupa. Tapi yang perlu diingat, yang paling utama kita harus mandi dulu. Iya benar. Pakaian yang rapi, yang wangi. Pakaiannya rapi, Iya. tidurnya Yang manis, manis dan tenang. Siapkan tadi apa? Alkitab, Iya. sama persembahan. Oke. Sekarang sebelumnya kita ajak teman-teman adik-adik kita di rumah untuk Bangkit bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian. memuji Memuji Tuhan Tuhan selalu. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan selalu dengan semangat. Sekarang persilakan anak-anak adik-adik untuk duduk kembali. Saatnya kita masuk ke firman Tuhan, Mbak Tessa. Kita Ingatkan lagi untuk anak-anak kalau mendengarkan firman Tuhan itu harus bagaimana? tenang, duduk manis, Ya, yang fokus, ya. Sediakan apa? Alkitab. Iya, Alkitab atau Alkitab. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu kita, Bu Teri. Sebelumnya kita angkat pujian dulu, yaitu Yesus sayang padaku. ya.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, dan kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus. Dari bacaan tersebut, kita akan bersama-sama renungkan dengan tema ketaatan yang membawa sukacita. Anak-anak, dari bacaan kita tadi diceritakan perjalanan Yusuf dan Maria dari kota Nazaret menuju kota Bethlehem yang berjarak sekitar 120 km. Anak-anak, tahukah kalian mengapa mereka, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, melakukan perjalanan yang sangat jauh itu? Ya,
karena mereka mendengar sebuah pengumuman dari kaisar yang bernama Kaisar Agustus bahwa setiap orang harus pulang ke tempat asalnya karena jumlah semua penduduk akan dihitung di tempat asal mereka masing-masing. Penghitungan jumlah penduduk ini sering disebut dengan nama sensus. Karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, kota asal Yusuf, supaya dapat mengikuti sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus yang pada saat itu memerintah atas seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Anak-anak, bagi Maria dan Yusuf, perjalanan ini tidaklah seperti perjalanan biasa. Sebab Maria sedang dalam keadaan mengandung dan telah dekat waktunya untuk melahirkan. Namun demikian, Maria dan Yusuf tetap pergi ke Bethlehem dengan ketaatan. Baik ketaatan kepada Tuhan yang mempercayai mereka untuk menjadi orang tua bagi bayi Yesus, maupun ketaatan sebagai warga masyarakat terhadap pemerintah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian tahu tidak, Yusuf dan Maria itu naik apa ya? Naik mobil, pesawat, atau kereta api ya? Anak-anak, pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor, apalagi pesawat terbang. Sehingga perjalanan-perjalanan jauh pun ditempuh dengan berjalan kaki. Ada juga orang-orang yang mengendarai keledai untuk menempuh perjalanan jauh. Ibu Maria dan Bapak Yusuf menempuh perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem yang jauh itu. Bisa saja mereka merasa lelah ya anak-anak, apalagi saat itu Ibu Maria sedang mengandung bayi Yesus. Tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka berjalan terus sampai tiba di kota Bethlehem. Setelah sampai di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Ibu Maria untuk melahirkan. Mereka lalu mencari penginapan, tetapi mereka tidak mendapatkan tempat menginap yang nyaman. Oleh karena rumah-rumah di Bethlehem sudah penuh dengan orang-orang lain yang juga sedang pulang ke kota itu. Demikian juga rumah dari saudara-saudara Bapak Yusuf. Sudah tidak ada lagi kamar tamu yang kosong. Akhirnya anak-anak, Ibu Maria melahirkan bayi Yesus di sebuah ruang dekat tempat meletakkan binatang ternak. Bayi Yesus pun diletakkan di atas palungan tempat makan ternak pada waktu itu. Sementara itu, di dekat situ ada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang Efrata. Gembala-gembala itu harus berjaga agar tidak ada domba yang hilang dicuri orang atau dimakan binatang buas, terlebih di malam hari. Ketika gembala-gembala itu menginap di padang rumput yang jauh dari pemukiman penduduk, tiba-tiba di malam yang gelap itu, mereka ini melihat terang dan melihat malaikat Tuhan datang serta berkata, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, malaikat memberitahu para gembala untuk pergi menjumpai bayi Yesus yang baru lahir. Maukah para gembala itu berjalan pergi ke Bethlehem malam-malam untuk mencari bayi Yesus yang baru lahir? Gembala-gembala itu mau melakukannya.
mereka berjalan ke Bethlehem dan akhirnya sampailah mereka ke tempat di mana Ibu Maria melahirkan. Para gembala itu melihat seorang bayi kecil yang terbaring dengan dibungkus kain lampin dan diletakkan di palungan. Tepat seperti kata malaikat kepada mereka. Mereka senang sekali. Kemudian mereka menceritakan kepada Ibu Maria tentang semua yang mereka dengar dari malaikat. Dan Ibu Maria juga senang sekali mendengarnya. Setelah gembala-gembala itu berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pun kembali ke padang Efrata untuk melanjutkan pekerjaan mereka, menggembalakan domba-dombanya. Para gembala itu merasakan sukacita dalam hati mereka oleh karena mereka telah berjumpa dengan Juru Selamat. Anak-anak, dalam cerita ini setidaknya ada 3 orang yang telah taat kepada Tuhan dan mendapat sukacita. Bisakah kalian menyebutkannya? Siapa ya? Siapa ayo? 1. Bapak Yusuf. Yang kedua, Ibu Maria. Ibu Maria yang taat menjadi orang tua bagi Tuhan Yesus dan juga taat berjalan menuju ke Bethlehem. Mereka bersukacita atas kelahiran bayi Yesus dan juga setelah mendengar cerita dari gembala-gembala. Yang ketiga, para gembala anak-anak. Para gembala pun taat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dan berjumpa dengan bayi Yesus. Akhirnya mereka bersukacita karena mereka sudah dapat menemui bayi Yesus dengan penuh sukacita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita hari ini kita bisa memetik hikmah bahwa ketaatan sekalipun tidak terlalu mudah, tidak selalu mudah, akan membawa sukacita bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk selalu taat melakukan firman Tuhan. Anak-anak, kita diajarkan untuk selalu taat kepada Tuhan, sehingga dengan ketaatan kita akan mendapatkan sukacita. Dari sini, cerita Putri saya akhiri. Dan anak-anak akan mendapatkan tugas dari Bu Tere untuk hari ini. Nanti anak-anak bisa membuat hiasan dinding seperti ini. Anak-anak bisa berkreasi sendiri, bisa memakai stik es ataupun ini karton bisa dipakai, kardus bekas juga nggak apa-apa. Terus anak-anak bisa memberikan hiasan-hiasan seperti ini dan kelihatan cantik sekali ya. Terserah anak-anak mau bikin yang kayak apa. Nanti kalau anak-anak yang kecil bisa minta tolong sama mama, papa, atau opa, oma, atau kakak-kakak yang sudah besar, dan bisa dibikin seperti ini dan ditulisi. Ada tulisannya seperti ini: ketaatan yang membawa sukacita. Silakan anak-anak berkreasi sekendak hati anak-anak. Nanti setelah jadi, ditempel di dinding atau diletakkan di pohon Natal, dan akan seperti ini nanti jadinya. Nah, bagus sekali kan? Nanti pasti anak-anak bisa membuat yang lebih baik dari yang Bu Tere dia bikin. Sekian dulu ya anak-anak, dan terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Tere. Tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Dan satu lagi, kalau anak-anak mau keluar rumah, jaga kesehatan, maskernya jangan lupa dipakai. Terima kasih.
Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Teresia. Pastinya anak-anak mendengarkan dengan baik dan mungkin ada aktivitas Mbak Tisa. Jika ada aktivitas dari Bu Tere, Iya. bisa dikerjakan di rumah, nanti difoto atau di video, lalu bisa dikirim ke grup WA Rungkung Kids Station. Iya, betul. Jadi anak-anak mengerjakan apa yang tadi Bu Tere sudah berikan. Misalnya ada aktivitas apa, kerjakan di rumah, kemudian dikirim di WA grup. Nah, saatnya kita masuk ke persembahan. Kita mempersiapkan persembahan itu harus bagaimana Mbak Tisa? Harus tulus. Iya, dengan kesiapan hati kita masukkan uang persembahan di dalam amplop. Terus ditulisi apa Mbak Tisa amplopnya? Sekolah Minggu, Tanggal 20 Desember 2020. Ya, nanti bisa dititipkan ke orang tua untuk dikirim ke gereja. Untuk kita mengiringi persembahan, kita angkat satu pujian, yaitu Jangan Kamu Khawatir. Nah, adik-adik, persembahan sudah terkumpul. Sekarang kita akan berdoa persembahan, berdoa syafaat, doa Bapa kami, dan penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Wiwi Wardoyo. Persilahkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan, dan yang kedua kita akan berdoa untuk doa syafaat, dan yang ketiga kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Anak-anak ambil sikap doa yang manis, Wi akan pimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat Bapa di sorga. Pada pagi yang indah ini, anak-anakmu boleh diberi kesempatan untuk boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mana saat ini anak-anak masih beribadah secara online di rumah. Semuanya tidak menghilangkan sukacita anak-anak untuk senantiasa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Penuhi hati anak-anak-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Pada ibadah ini Tuhan, anak-anak-Mu juga diberi kesempatan untuk boleh mengaturkan sebagian berkat pemberian-Mu melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang boleh dihaturkan pada pagi hari ini Tuhan. Bila persembahan ini boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Juga Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk memulai persembahan. Kiranya Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu terkhusus di GKJ Pelengkung Magelang. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kesehatan, memberkati anak-anak dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Juga mengucap syukur untuk berkat anugerah yang mana Engkau sudah sertai anak-anak-Mu Tuhan di dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Anak-anak boleh menyelesaikan
ujian akhir semesternya Tuhan. Semua bukan karena gagah kuat anak-anak-Mu, namun karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu boleh mendapatkan rapot dan mendapatkan nilai yang sungguh memuaskan dan membanggakan. Semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa setia mendampingi, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dan yang Kau juga memberkati dengan kesehatan, dengan dipenuhi hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan sekolah minggu yang ada di Gaji Pelengkung, yang mana mereka sudah ambil bagian di dalam setiap pelayanan mereka. Ya Tuhan Yesus memberkati dan terus memampukan mereka sehingga mereka boleh melakukan apa menjadi bagian mereka dalam setiap pelayanan di dalam ibadah sekolah minggu di Gaji Pelengkung. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dan Engkau turut campur tangan di dalam setiap pelayanan yang ada di sekolah minggu Gaji Pelengkung Magelang ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah Bapa doa yang kami haturkan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu online pada minggu hari ini. Saatnya kita mengingatkan ke adik-adik, apa Mbak Desa pertama? Agar selalu menjaga kesehatan. Iya betul. Terus rumah terus, jangan makan yang teratur, yang bergizi. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Kalau misalnya keluar rumah pun juga pakai masker. Sering-sering apa ini? cuci tangan. Cuci tangan biar bersih. Kuman-kumannya hilang. Nah, tetap belajar di rumah dengan semangat, dengan sukacita, mengikuti ibadah online yang sudah diadakan oleh gereja, dan yang pasti pokoknya tadi apa? Semangat, bersukacita ya. Sekarang adik-adik mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan, yaitu Yesus menginginkan dadaku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.